Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fadila, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas suatu pembahasan yang cukup menarik, namun sedikit sensitif, tapi sangat penting untuk kita ketahui. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita menonton beberapa video cuplikan berikut ini. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends. Mam, gak usah khawatir karena ini merupakan hal yang wajar dilakukan oleh anak usia 3-6 tahun. Ini disebut dengan fase falik. Fase falik adalah salah satu fase psikoseksual dari 5 perkembangan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, fase ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, di mana fokus perkembangan anak tertuju pada alat kelaminnya. Nah, perilaku seperti memegang atau menggesekkan alat kelamin ke benda-benda seperti bantal adalah suatu proses alami, eksplor alami yang dilakukan oleh anak. Hal ini wajar karena anak belum memiliki pengetahuan seksual seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, lalu apa sih dampak positif dan negatif dari masa falik ini? Yang pertama, dampak positifnya ini merupakan masa emas bagi orang tua untuk mengenalkan bagian-bagian privasi dari tubuh anak. Nah, yang kedua, fase ini juga kesempatan bagi orang tua untuk mengenalkan kepada anak perilaku-perilaku yang boleh dimunculkan di tempat umum dan perilaku-perilaku yang tidak boleh dimunculkan di tempat umum. Nah, ini akan menjadi fondasi interaksi sosial bagi anak. Yang kedua, pembahasan apa sih dampak negatif fase falik ini. Nah, apabila mom kurang memahami fase falik ini, kurang interest dengan fase falik ini, ada dampak negatifnya. Yang pertama, anak susah memahami bagian-bagian privasi dari tubuhnya. Nah, yang kedua, apabila mom mungkin memarahinya nih di rumah ketika anak melakukan perilaku tersebut, atau mom merasa malu menegurnya secara langsung sehingga anak merasa malu dengan dirinya, malu dengan tindakannya. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak di masa yang akan datang. Anak merasa malu terhadap tubuhnya, anak merasa tidak percaya diri, atau mungkin saja nih anak melakukan tindakan seperti itu secara diam-diam. Nah, bagaimana nih cara mam untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Yang pertama, ketika mam menemukan anak melakukan tindakan seperti itu, usahakan mam untuk tetap tenang. Usahakan mam tidak menegur anak secara langsung, karena hal itu akan membuat anak merasa malu. Mam boleh mengalihkan fokus anak. Mam boleh mengajak anak untuk bermain di luar, atau mengajak anak melakukan aktivitas sederhana yang mungkin akan mengalihkan perhatian anak. Yang kedua, berikan penjelasan yang jelas kepada anak. Nah, memberikan penjelasan bahwa bagian-bagian tubuh anak ada nih yang tidak boleh disentuh sembarangan, tidak boleh disentuh dengan tangan kotor, atau tidak boleh disentuh di depan umum. Usahakan mam menjelaskan dengan bahasa yang jelas. Yang ketiga, apabila perilaku ini sering muncul, usahakan mam untuk tetap menyibukkan anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga anak tidak kepikiran untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, yang keempat, mam boleh nih mengkonsultasikan kepada ahli apabila anak telah terlihat sering melakukan tindakan seperti itu, agar mam diberi pengetahuan untuk mengatasi atau untuk mengalihkan perhatian anak. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan nih mam bahwa fase ini adalah fase yang wajar terjadi pada anak. Jadi tindakan-tindakan seperti itu nggak usah terlalu cemas nih, karena apabila kita merasa cemas, nanti anak akan merasa malu, anak merasa takut. Kita usahakan lebih fokus kepada tindakan apa
Nah, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa video edukasi berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.